Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Kita mulai pelajaran daripada kitab Al-Hikam, yaitu adalah suatu kitab yang memaparkan di dalamnya tentang kalimah-kalimah hikmah, jumlah-jumlah hikmah yang berisi di sana daripada akidah, juga berisi di dalamnya akhlak dan tazkiyah. Hebatnya Al-Hikam Al-Ata'iyah ini, punya beliau ini mengandung 3 pembahasan ini. Di dalamnya terkadang terkandung akidah, terkadang terkandung akhlak, dan terkadang di dalamnya terkandung daripada tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa ataupun hati kita daripada sesuatu yang mengotorinya. Kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Ata'illah As-Sakandari Al-Maliki. Jelas itu ya. Jadi Hikam ibn Ata'illah As-Sakandari itu nisbah kepada datuk beliau. Beliau namanya Ahmad, mempunyai ayah namanya Muhammad, mempunyai kakek namanya Abdul Karim, mempunyai datuk namanya yaitu adalah Ata'ullah atau Ata'illah. Makanya Ibn Ata'illah As-Sakandari. Inilah Hikam Al-Ata'iyah atau Hikam Ibn Ata'illah, nisbah kepada datuknya beliau. Yang mana beliau ini adalah ulama abad ke-7. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriyah. Awal perjalanan daripada kehidupan beliau, yaitu adalah beliau menuntut ilmu dengan fikih, tafsir, hadis, lughah, dan adab. Jelas itu ya, balaghah dan lain sebagainya beliau kuasai. Dan itu beliau pelajari dengan guru-guru beliau yang berada di Mesir. Kemudian beliau merasa ketika belajar itu semua ada mulai daripada kekosongan dan kehampaan di dalam jiwa beliau. Walaupun beliau mempelajari daripada ilmu syariah dan lain sebagainya, beliau tidak merasakan daripada al-ihsan, yaitulah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak gitu. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya beliau pun mencari guru spiritual, dan pada tahun itu beliau menemui daripada 2 ulama yang sangat besar. Yang pertama yaitu adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jelas itu ya. Abul Abbas Al-Mursi terkenal di Mesir sana, dan bagaimana beliau di dalam ilmu tasawuf. Adapun yang kedua yaitu adalah Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, pimpinan daripada Thariqah Asy-Syadzili. Dari situlah beliau akhirnya mendalami daripada spiritual dan tazkiyatun nafas dan menjalani daripada al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, yang mana ini merupakan rukun agama yang ketiga. Jelas itu ya. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama itulah Islam, yang kedua yaitulah iman, dan yang ketiga yaitulah ihsan. Dari situlah akhirnya setelah beliau belajar dengan guru-guru beliau, beliau mulai menekuni dan menjalani daripada al-ihsan. Maka karena beliau sebelumnya sudah memang menguasai lughatul Arabiyyah, beliau menguasai daripada nahwu, sharaf, balaghah, adabiyah, syair, dan lain sebagainya, dan beliau memang ahli dalam aqidah, tafsir, ahadis, maka keluarlah dari lidah beliau, dari hati beliau, melalui lisan beliau daripada hikmah-hikmah yang luar biasa, yang mana itu terkumpul di dalam kitab beliau Al-Hikam ini yang di hadapan kita. Beliau banyak punya kitab. Ada Tajul A'ras, ada juga beliau mempunyai kitab Lataiful Minan,
Ada beliau punya kitab At-Tanwir. Tetapi kitab yang sangat banyak digemari oleh orang dan kitab yang sangat banyak daripada syarahnya yaitulah kitab yang insya Allah akan kita baca ini, yaitulah Al-Hikam ini. Apakah karena ungkapannya yang sangat indah, susunan kosakata yang sangat bagus? Naam, memang benar, susunan kosakatanya sangat bagus, susunan katanya sangat indah. Namun bukan itu yang menjadi patokan. Apa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan yaitu adalah bagaimana ikhlasnya beliau dan bagaimana beliau menjalaninya dengan sungguh-sungguh di dalam mempraktekkannya di dalam diri beliau sendiri, al-ihsan tersebut. Maka nampaklah daripada hikam tersebut dari lidah beliau yang berasal daripada lubuk hati beliau yang terdalam. Inilah yang menyebabkan ungkapan-ungkapan beliau ini diterima dan memberikan motivasi dan perubahan di dalam di dalam jiwa-jiwa orang, dan mereka meresapi daripada apa yang beliau ungkapkan tersebut, yaitulah Al-Hikam yang beliau karang ini radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Kalau seandainya cuma gara-gara kata-kata, betapa banyak di luar sana orang-orang yang menyusun kata-kata yang indah, tapi tidak semua orang mengambil manfaat daripada itu. Dan itu semua tidaklah melainkan kecuali dengan sebab bagaimana beliau menjalani dan mempraktekkannya di dalam diri beliau sendiri. Maka orang-orang yang membaca daripada kitab ini, maka mereka seakan-akan melihat daripada akhlak, sifat, dan bagaimana keseharian beliau ridwanullah subhanahu wa ta'ala anhum ajma'in. Jelas ini? Kita mulai satu hikmah daripada Ibn Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama. Apa kata beliau? Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara daripada alamat seseorang menopangkan dirinya atas perbuatannya, yaitu adalah kurangnya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan daripada maksiat dan kesalahan. Ini hikmah seperti yang kita terangkan, hikam Ibn Athaillah As-Sakandari terbagi ke 3 bagian. Aqidah, tauhid, akhlaqiyah, adabiyah. Yang terakhir yaitulah tazkiyatun nafas. Hikmah pertama ini menerangkan tentang aqidah, tauhid, meluruskan daripada tauhidnya seseorang dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Di dalam Jawharut Tauhid itu disebutkan bahwasanya fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Apa artinya fa in yusibna? Kalau seandainya kita diberikan pahala, fa bimahdil fadli, maka itu murni karunia dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in yu'adzib, kalau seandainya Allah taala mengazab terhadap kita, fa bimahdil adli, maka itu murni karena keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah di dalam di dalam ilmu tauhid. Kalau kita diberikan daripada pahala, maka itu bukan karena sebab amal kita, tetapi memang Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih memberikan kepada hambanya. Adapun Allah Ta'ala mengazab kepada seseorang, maka bukan karena perbuatannya juga, bukan karena perbuatannya itu, tetapi karena adilnya Allah SWT dengan makhluk yang lain. Pertanyaannya, al-i'timad 'alal amal, menopangkan diri kepada amalnya, itu apakah sesuatu yang terpuji, apakah sesuatu yang tercela? Menopangkan diri kepada amal itu adalah sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang terpuji. Karena kalau tidak, nanti banyak orang yang mengatakan, kami sudah beramal soleh, kami sudah sholat, tasbih kami ribuan, salawat kami ribuan. Kenapa? Kok kami ditimpa bala, ditimpa ujian? Bukannya orang-orang yang berbuat daripada amal seperti ini harusnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditimpa daripada ujian. Ini di dunia ya. Kalau di akhirat, ya nggak mungkin kami masuk neraka. Kami pasti masuk surga karena kami beramal soleh. Konsepnya beda. Itu antara hamba dengan hamba yang lain, iya seperti itu. Misalnya,
Kita mau membeli daripada tanah. Jelas itu ya. Maka akhirnya kita bekerja mengumpulkan uang, kita kasih uang tersebut, maka kita memiliki daripada tanah tersebut. Dan orang tersebut nggak bisa lagi mengambil tanah tersebut. Karena apa? Sudah kita kasih uang. Ini adalah antara hamba dengan hamba. Karena ini memiliki tanah dan ini memiliki daripada uang. Ditukarkan uang dengan tanah, maka orang ini memiliki uang dan yang satunya memiliki tanah. Jelas itu ya. Dengan amal ini dan amal ini akhirnya masing-masing mendapatkan daripada ganjaran ya. Mendapatkan daripada suatu kenikmatan. Mendapatkan daripada tanah dan uang. Paham itu ya? Jelas sampai di sini? Tapi pertanyaannya, apakah surga itu bagaikan tanah yang kita beli daripada Allah Ta'ala dengan amal soleh kita? Bukan. Surga itu tidak dibeli dengan amal soleh kita. Tetapi seseorang masuk surga karena fadl wal karam wal rahmah min Allah SWT. Karena mendapatkan karunia, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini? Mengapa seperti itu? Bagaimana argumennya? Kok kita katakan bukan gara-gara amal kita? Karena seperti ini. Kita tidak bisa beramal soleh. Kita tidak bisa mengucapkan istighfar, bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali itu dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa taufik? Yaitulah khalqu qudrati ta'ah fil abad. Allah Ta'ala menciptakan suatu kekuatan bagi seorang hamba untuk berbuat taat. Kalau seandainya kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk berbuat taat, bagaimana kita melakukan daripada hal tersebut? Jelas itu ya. Dan inilah i'tiqad yang sahih. Dan inilah makna daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali kalau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Amal kita ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa bergerak, beramal dan lain sebagainya kecuali daripada taufik dan pemberian daripada Allah Ta'ala. Masa kita nanti dengan amal yang mana Allah Ta'ala yang memberikan daripada kekuatan tersebut kita menuntut, ya Allah, saya mau masuk surga dengan amal saya kan berbuat soleh, saya beramal soleh, sholat tidak pernah ketinggalan, saya selalu berpuasa, saya selalu bersalawat, tasbih dan lain sebagainya. Tidak terima saya kok dimasukin di surga tingkat 5. Saya mau yang PIV, jangan di kelas ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun tidak ada nanti di surga kelas ekonomi, tidak bisa protes kita. Karena apa? Amal kita sendiri itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Maka inilah maksud, bukan amal kita yang menyebabkan kita masuk surga. Tetapi itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka kita paham dulu ya. Apa? Makna daripada bahwasanya amal kita itu bukanlah harga tebusan daripada surga. Itu bukanlah harga yang menjauhkan kita daripada neraka. Tapi itu semua dengan fadl rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mafhum ini? Sudah jelas sampai sini? Nah, terus oleh karena itulah kata para ulama, kalau kita paham daripada ini, ketika kita mengucap alhamdulillah, maka pujian kita itu memerlukan rasa syukur lagi di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengucap alhamdulillah kecuali dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur karena Allah Ta'ala telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengucapkan daripada alhamdulillah Rabbil Alamin. Oleh karena itulah dulu katanya diceritakan ada salah seorang daripada perempuan yang solehah. Dia menjadi pembantu di rumah seseorang dan dia menginap di sana. Ada kamar kamar pembantunya. Pada malam hari tuan rumah tersebut
melewati kamar pembantu tersebut dan mendengar daripada munajatnya di tengah malam itu, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihubbika li. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kecintaanmu terhadapku. Antus'idani, bahwasanya engkau menolongku. Wa antu'afiyani, dan engkau memberikan afiah kepadaku. Wa antukrimani, dan memberikan kemuliaan kepadaku. Dan lain sebagainya daripada doa-doanya. Tetapi apa di sini ungkapannya? Allahumma inni as'aluka bihubbika li. Aku meminta kepadamu, wahai Allah SWT, karena kecintaanmu terhadapku. Tuannya langsung ngetuk pintu. Tok tok tok. Maaf, sebentar. Kenapa engkau berdoa Allahumma inni as'aluka bihubbika li? Bukankah seharusnya engkau mengatakan Allahumma inni as'aluka bihubbi laka? Ya Allah, aku meminta kepadamu karena kecintaanku terhadapmu, bukan karena kecintaan Allah kepadaku. Jelas itu ya. Maka kata khodamah tersebut, perempuan tersebut menjawabkan, ya sayyidi, wahai tuanku, laula hubbuhu li lama aigadani fi hadhihi sa'ah. Kalau bukan karena kecintaan Allah Ta'ala kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikanku kekuatan untuk bangun pada malam hari ini. Bangunku pada malam hari ini adalah suatu bukti dan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaiku sebagai hambanya. Jelas itu ya. Hakada. Berarti apa? Naam, orang masuk surga bukan karena amalnya. Naam, orang masuk neraka bukan karena amalnya. Orang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Ta'ala, dan masuk ke dalam neraka karena adalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setiap daripada rahmat dan setiap daripada adal ataupun murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai simbol. Apa simbolnya? Yaitu adalah kita diberikan taufik ketika di dunia untuk beramal soleh, dan bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak diberikan taufik, tetapi cuma diberikan khidlan, kekuatan berbuat daripada maksiat ketika berada di dunia ini. Jelas itu ya. Makanya ketika kita bisa beribadah, itu adalah suatu tanda dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Makanya kata jariyah tersebut mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihubbika li. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kecintaanmu terhadapku. Dalilnya apa? Engkau cinta kepadaku? Yaitulah aku diberikan taufik untuk memuji, untuk berdoa, untuk beramal soleh, untuk melakukan daripada hal-hal yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mungkin sebahagian orang berpikir seperti ini. Kalau seandainya memang seperti itu, apa daripada makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Maka jawabannya malah ini adalah sesuatu yang menakjubkan dan menggetarkan jiwa kita dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Allah Ta'ala yang memberikan taufik untuk memujinya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar, qiyamul lail, melaksanakan daripada salat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melapangkan daripada dada kita sehingga kita bisa beramal soleh. Kemudian di hari kiamat, padahal Allah Ta'ala yang memberikan kita kekuatan untuk itu semua, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang lagi, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan apa yang kalian telah kerjakan ketika di dunia. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Asy-Syaikh Ramadan Al-Buti nih, sebagai pemahaman yang lebih gampang lagi, beliau memberikan contoh seperti ini. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini belum punya pekerjaan, belum punya apa-apa, belum punya uang, belum punya aset apa-apa. Tapi orang tuanya sangat senang kalau dia beramal soleh dengan bersedekah. Setiap harinya orang tuanya
meletakkan di kantong bajunya uang, misalnya $100.000 misalnya. Setiap hari orang tuanya naruh $100.000. Mafhum itu? Pagi hari anak tersebut berangkat. Sore hari dia pulang. Tidak ada tersisa daripada uang $100.000 tersebut. Jelas ini? Akhirnya apa? Kata orang tuanya, bagaimana hari ini? Oh, alhamdulillah wahai ayahku. Ada uang di kantong $100.000 dan alhamdulillah habis semua. Kemana uangnya? Saya sedekahkan kepada fuqara dan masakin, orang-orang yang memerlukan bantuan Gaza dan lain sebagainya. Saya bantu dengan uang yang saya miliki itu. Maka akhirnya kata orang tuanya, oh begitukah? Luar biasa. Apa yang engkau kerjakan? Dengan sebab apa yang engkau kerjakan tersebut, ini ayah berikan hadiah $100 juta. Jelas ini. Ini gimana ini? Ini menunjukkan bahwasanya hebatnya sang ayah. Dia yang ngasih deposit, ngasih uang, malah uang tersebut ketika dijalurkan kepada sesuatu yang baik, diberikan ganjaran yang berkali lipat lagi. Itulah daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Iya, kalian beramal soleh dengan taufikku. Tetapi dengan pekerjaan tersebut aku senang. Aku sayang kepada kalian sehingga dengan amal tersebut silahkan kalian masuk ke dalam surga. Berarti apa ini? Ini menunjukkan daripada karunia Allah SWT yang sangat besar kepada hambanya. Rahmat Allah SWT bagaimana dengan hambanya. Sehingga kita diberikan hadiah dengan apa yang sebenarnya hadiah itu dibalik daripada hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya? Kita tidak bisa melakukan amal tersebut kecuali dengan diberikan daripada taufik oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana anak tersebut tidak bisa bersedekah kecuali dikasih uang sama orang tuanya. Uangnya disedekahkan, dikasih hadiah lagi berkali lipat. Pertanyaannya, ini pujian kepada anak apakah ayah sesungguhnya? Pujiannya kepada ayahnya sesungguhnya. Karena ayahnya yang telah menyimpankan uang di kantongnya sehingga dia bisa bersedekah. Tapi malah ayahnya saking dermawannya orang tuanya ini, saking hebatnya orangnya, dia tidak menisbahkan daripada pemberiannya itu kepada dirinya. Tapi dia nisbahkan kepada anak tersebut yang telah melakukan hal yang luar biasa itu. Ini ayah yang luar biasa. Tapi kalau orang-orang yang ini gimana? Kalau makhluk biasanya. Ada makhluk yang seperti itu. Dia ngasih uang ya. Ini sumbangkan ke masjid ya. Ini uang, saya kasih $100.000. Tolong sumbangkan ke masjid. Disumbangkan ke masjid. Akhirnya orang-orang masjid mengumumkan, oh Masya Allah, terima kasih kepada fulan yang telah menyumbang uang $100.000. Fulan yang ngasih ke masjid. Padahal yang ngasih orang yang di rumah sana. Misalnya yang ngasih ke masjid A, yang di rumah orangnya B, si fulan B. Gimana orang B itu? Mungkin orang B itu besoknya nggak ngasih lagi sama itu. Dia langsung ke masjid. Ngapa? Saya kok yang ngasih duit, kok dia yang dipuji di masjid? Jelas itu ya? Ini adalah suatu kemuliaan bagi zat Allah SWT, karena Allah Ta'ala yang memberi, malah Allah Ta'ala memuji kepada hambanya yang memperbuat daripada amal soleh, padahal tidak bisa memperbuat daripada amal soleh tersebut kecuali dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Makanya kata para ulama, itu adalah suatu yang luar biasa yang menyebabkan seorang hamba merasakan getaran jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Naam. Dan inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari radhiyallahu subhanahu wa taala anhu daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa taala anha, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidaklah memasukkan akan seseorang kalian, individu kalian, ke dalam surga oleh amalnya. Jadi amal kita itu bukan yang memasukkan kita ke dalam surga. Akhirnya ditanyakan lagi sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau pun begitu juga, bukan gara-gara amalmu. Maka kata Rasulullah SAW, wala ana, saya pun juga tidak bisa masuk dengan sebab amalku. Maksudnya apa? Rasulullah SAW sini menyebutkan bukan amal itu yang masukkan engkau dan aku dalam surga, tetapi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya Nabi Muhammad SAW tutup
illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangiku sehingga aku diliputi daripada rahmatnya. Sehingga apapun yang aku perbuat itu bernilai ibadah dan bernilai amal soleh yang disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Paham itu ya? Masuknya dengan rahmat. Simbolnya amal soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Makanya coba lihat ya. Hadis di sini bunyinya la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal tidak memasukkan orang ke dalam surga. Bukan beliau mengatakan la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tidaklah masuk kalian ke dalam surga dengan amalnya. Bukan seperti itu. Beda ya. Antara amal tidak bisa memasukkan ke dalam surga dengan seseorang masuk ke dalam surga dengan amal. Karena inilah maksud di dalam ayat. Apa ayat? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk ke dalam surga dengan apa yang kalian perbuat. Yang mana perbuatan kalian itu adalah karunia yang telah kuberikan kepada kalian ketika di dunia. Bayangkan, luar biasanya bahasa Arab ini ya. Luar biasanya pengaruh nahwu dan sorof. Coba lihat ya. Apa di sini? Berarti maknanya amal ini fa'il ya. Amal tidak memasukkan kalian ke dalam surga. La yudkhila ahadakumul jannata. Maf'ul kedua al jannata. Amal perbuatan seseorang tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang masukkan ke dalam surga apa? Rahmat. Simbolnya rahmat adalah taufik. Apa taufik? Perbuatan taat. Makanya Galu mereka menanyakan kepada Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah begitu juga. Gala wala ana. Begitu juga amalku tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Tetapi rahmat Allah Ta'ala lah yang memasukkan ke dalam surga. Dan aku diliputi dengan rahmat Allah Ta'ala. Selalu diberikan taufik. Sehingga dipastikan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah SAW adalah rahmat. Kalau kita kemungkinan dapat rahmat, taufik, khidlan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita beramal soleh pun terus, bukan amal kita itu apa nanti yang menjadikan daripada amal soleh tersebut mendapatkan rahmat, yaitulah amal soleh tersebut dibarengi dengan ihsan. Gini ya, amal seseorang tidak memasukkan seseorang ke dalam surga, tetapi yang memasukkan ke dalam surga yaitu adalah rahmat. Simbolnya yaitu adalah rahmat ini taufik. Gimana taufik? Beramal soleh ma'al ihsan. Maka ketika orang mendapatkan taufik amal soleh ma'al ihsan, maka mendapatkan rahmat. Dan dengan rahmat ini masuk surga. Tapi Allah Ta'ala saking mulianya dan sayangnya kepada kita, Allah Ta'ala bilang, ini rahmat adalah bonus daripada amal kalian. Maka dengan amal ini kami kasih bonus rahmat masuk ke dalam surga. Masya Allah. Sebagaimana seorang anak dikasih duit. Kami kasih bonus karena engkau telah mensedekahkan uang ini. Padahal uang ini juga milik daripada orang tuanya. Yang kita contohkan tadi. Hakata. Mafhum ini ya? Aiyah. Dan lain sebagainya daripada pembahasan ini dalam luar biasa. Kita kembali ke hikam. Kalau kita sudah membahas ini, kita paham daripada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Min alamatil i'timadi 'alal amal. Tadi kita terangkan, seseorang mengandalkan amalnya itu adalah sesuatu yang dicela. Karena dia tidak bisa berbuat kecuali taufik daripada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana tanda orang yang dicela ini? Orang yang tidak terpuji ini, orang yang perlakuannya tidak baik ini, yaitu adalah orang yang selalu mengatakan, oh saya pasti masuk surga karena saya beramal. Saya pasti selalu diberikan bonus oleh Allah Ta'ala maupun di dunia atau di surga karena saya selalu beramal soleh. Saya pasti kehidupannya mapan di dunia, mapan di akhirat karena saya beramal soleh. Lah, bukan seperti itu. Kalian mendapatkan itu semua taufik dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalian mengatakan hal seperti itu. Jelas itu ya?
Nah, tandanya apa? Orang ini mengatakan bahwasanya dia mendapatkan privilege, keutamaan, kehebatan di dunia dan di akhirat gara-gara amal. Ini tandanya. Wa min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara daripada tanda bahwasanya seseorang tersebut mengedepankan dan menopangkan diri dengan amalnya, bertameng dengan amalnya, dengan amal saya ini loh. Ini amal saya ini. Saya bisa seperti ini. Nanti di surga saya bisa seperti itu dan lain sebagainya. Di akhirat masuk surga. Nah, orang-orang seperti ini mempunyai tanda. Tandanya apa? Nuqsanur roja. Ini mubtada muakhar. Min alamatil i'timad itu khabar muqaddam. Apa tandanya? Yaitu adalah nuqsanur roja. Kurangnya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala inda wujudiz zalal, ketika dia melakukan daripada kesalahan. Ketika dia melakukan daripada dosa. Maksudnya apa? Mau orang tersebut baik, mau orang tersebut bukan orang yang baik, orang yang soleh ataupun orang yang ghair soleh, semuanya sama. Mereka berhak untuk mempunyai pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala baik kepadanya bukan karena amalnya, tetapi karena Allah taala memang memberikan karunia kepada orang tersebut. Sebahagian orang ini karena dia berbuat soleh terus, akhirnya dia terus meminta kepada Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dengan pedenya dia minta kepada Allah SWT. Karena saya beramal soleh, pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Saya nanti di akhirat pun pasti masuk surga. Bukan seperti itu. Semua itu dengan fadlillah, karunia Allah SWT. Orang yang ghair soleh sebaliknya. Saya selalu maksiat. Saya selalu berbuat daripada hal-hal yang tidak-tidak. Saya selalu melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya berdoa pun gak bakalan diijabah oleh Allah Ta'ala. Saya minta surga pun gak bakalan dikasih sama Allah Ta'ala. Ngapain minta? Akhirnya putus pengharapannya. Gara-gara dia ghair soleh. Lah. Semua daripada orang yang soleh dan ghair soleh sama-sama memiliki hak untuk mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang tersebut orang soleh ataupun tidak soleh, bukan gara-gara amalnya. Sehingga di sini akhirnya seimbang seseorang. Kan banyak orang kayak gini ngeluh, padahal saya baik sama orang. Saya suka sedekah, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, tapi kok jodoh saya lambat. Tapi kok usaha saya susah. Oh, ini orang yang i'timad 'alal amal. Dia tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala padahal dia beramal soleh. Sebaliknya, orang-orang yang toleh, orang-orang yang ghair soleh. Ngapain saya doa? Gak bakal diijabah juga kok sama Allah Ta'ala. Saya selalu membangkang. Amal apa yang saya andalkan untuk minta doa sama Allah Ta'ala? Lah, bukan amal semuanya itu. Bukan karena engkau beramal soleh saya berikan. Bukan karena kalian toleh tidak saya berikan. Tetapi itu murni daripada kasih sayang, rahmat, dan karuniaku terhadap kalian. Maka orang yang soleh ataupun tidak soleh itu tidak merubah harapannya kepada Allah Ta'ala. Mau dia di dalam keadaan aslahus solehin tetap mengharap rahmat Allah Ta'ala. Mau di dalam keadaan ghair soleh tetap mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala lah yang selalu kita harap. Jelas itu ya. Ketika dia soleh, maka dia selalu minta rahmat kepada Allah SWT. Selalu minta daripada karunia Allah. Ya Allah, jangan sampai saya berpindah posisi daripada taufik ini. Ya Allah, berikanlah terus daripada taufikmu ya Allah. Teruslah hambamu ini diberikan daripada kasih sayangmu sampai akhir hayat. Sampai di padang mahsyar, sampai kelak di akhirat ya Allah, teruslah berikan aku rahmatmu. Terus mengharap. Ketika berdoa tidak dikabulkan, apalah, saya cuma seorang hamba, saya cuma berdoa. Kalau tidak diijabah walaupun saya punya amal soleh itu tidak ada nilainya di hadapanmu. Karena amal soleh itu taufik darimu, wahai Allah SWT. Dan engkau maha tahu apakah saya diberi sesuatu tersebut yang terbaik ataupun tidak. Yang terbaik ataupun tidak cuma Allah SWT yang tahu. Berarti doa saya itu bukan yang terbaik kepada saya. Itu adalah tabungan yang disimpan oleh Allah SWT untuk
waktu dan kapan daripada tempat yang tepat diberikan kepada hambanya ini. Hakata. Orang yang ghair soleh, jangan gara-gara dia hidup di lingkungan yang buruk, akhirnya apa? Oh, saya nggak bakalan masuk surga, saya pasti sudah masuk neraka dan lain sebagainya. Tidak, kalian punyai daripada pengharapan yang sama. Pintalah kalian jangan sampai berbangga dengan maksiat, tetapi merasa bahwasanya, ya Allah, kenapa saya tidak mempunyai kekuatan untuk beribadah? Ya Allah, berikanlah saya daripada kekuatan untuk beribadat. Ya Allah, berikanlah saya taufik sehingga aku bisa juga mendekatkan diri, sehingga mempunyai daripada hubungan kembali kepada Allah SWT, sehingga meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di akhirat pun jangan sampai saya dimasukkan dengan golongan-golongan yang mirip dengan saya, tapi saya pengen masuk dengan golongan-golongan orang yang soleh. Jelas itu ya. Maka inilah daripada makna apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Orang yang i'timad alal amal biasanya seperti ini. Kalau dia kurang amal, dia kurang pengharapannya sama Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang diandalkan katanya. Ketika dia mempunyai amal yang banyak, oh minta terus sama Allah Ta'ala. Bahkan dia protes kadang ketika tidak diberi oleh Allah SWT. Ini orang-orang yang i'timad alal amal. Dan ini adalah orang yang mazmum, yang dicela oleh Allah SWT. Coba kita ulang hikmahnya. Min alamatil i'timad alal amal. Di antara daripada tanda-tanda orang menopangkan diri, mengandalkan daripada amalnya, yaitu adalah nuqsanur raja, kurangnya pengharapan dia inda wujudi zalal, ketika melakukan daripada hal-hal yang zalal, hal-hal yang tidak dan tidak benar, maksiat atau meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala.